Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam rangka menegakkan iman tauhid kepada Allah, perlu kita pahami bahwasanya di dalam kita mengenal dan diperkenalkan wawasan baik secara syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat kepada kita, itu menandakan dipertanyakan tentang kemampuan iman tauhid kita. Iman tauhid inilah yang sangat menjadi tolak ukur seseorang bisa mencapai titik kebenaran, titik makom kaji yang diajarkan. Tolong audionya. Apabila iman tauhidnya belum menyertai daripada perbuatannya sendiri, iman tauhidnya belum mengikuti marwah kajinya, maka dinyatakan seseorang itu akan mengalami sifat kebingungan. Dia akan mengalami kesulitan besar apabila iman tauhidnya jauh daripada yang diharapkan oleh Allah. Bagaimana bisa dia mendapatkan suatu nikmat di jalan Allah kalau ternyata iman tauhidnya masih dalam dalil-dalil nagli atau dalil akal? Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Iman tauhid adalah pegangan. Artinya apa? Sejauh mana kita ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dari apa yang kita terima. Umpamanya Allah katakan dia bersifat di diri kita, tiba-tiba kita kebingungan. Bersifat seperti apa? Apa sifat tingkah laku atau memang ada kodrat bernama sifat?
Herman, tolong audionya. Ini menjadi tolak ukur suatu kebingungan. Makanya celingak-celinguk mengaji begitu. Kenapa? Iman tauhid kita itu belum mencapai. Kenapa? Karena tidak bisa mengalahkan kemampuan akal dan nafsu. Maka ditingkatkan iman tauhid. Dicontohkan umpama seperti itu. 7 kodrat Allah dalam diri. Nanti kita tiba-tiba hanya sekedar mendengar dan tidak mengakui, berarti dia ada iman tauhidnya. Nah, kalau hanya pengakuan, ujung-ujungnya apa? Ya ilmu. Kalau ilmu, ya kita tahu sendiri, iblis pun tinggi ilmunya, tidak perlu bahasa ilmu. Sekarang ini bahasa tauhid. Nah, dikatakan wujud Allah dalam batin, wujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Diterangkan. Tiba-tiba kita tidak beriman di situ. Apa? Mengimani apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu yang dikatakan iman tauhid. Berarti mengimani. Sama kayak kita mengalami syarat sah kusuk. Nah, syarat sah kusuk solat itu salah satu adalah iman. Nah, artinya apa? Beriman, bisa mengimani apa yang terjadi dalam berdiri, bisa mengimani apa yang terjadi dalam ruku, bisa mengimani apa itu sujud. Mengimani, bukan beriman artinya tidak minum-minum, tidak berkalam yang jahat-jahat, bukan begitu. Mengimani, itulah tauhid. Jadi tauhid ini lebih ketat disebut dengan iman. Nah, jadi kalau kita selalu berpikir dan bertanya-tanya, berarti itu nggak ada imannya. Imannya itu tidak ada. Orang-orang sudah tidak beriman, bukan Islam. Karena iman, Islam, ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Nah, kalau dia manusia, dia beriman. Kalau dia beriman, pasti Islam. Nah, kalau dia tidak Islam, tidak beriman, tidak manusia, tinggal dibalik aja. Nah, kalau kita ini makom, di sini makom para wali dididik untuk menjadi alim, diturunkan menjadi ulama. Tiba-tiba kita memakai iman Islam, bukan iman tauhid. Kalau iman Islam menjaga dari yang baik dan menjaga dari yang buruk terhadap yang baik. Tapi kalau iman tauhid menyatakan dan mengakui apa yang ada di balik syariat, itu iman tauhid. Nah, jadi bedakan dengan iman Islam. Iman Islam dengan iman tauhid itu beda. Memang dia satu makom, tapi perbedaan dalam mengimani. Kalau iman tauhid mengimani. Nah, jadi umpamanya saya sampaikan dalam kajian bagaimana kita menyatukan diri atau hakikat bertuhan dengan diri. Bertuhan dengan diri. Kenapa dengan diri? Karena diri itulah yang hakikat Tuhan. Nah, itu iman namanya. Paham? Beriman dengan hakikat diri. Ya. Kita bertuhan dengan hakikat diri. Diri yang hakikat. Nah, itu iman namanya. Kenapa dengan diri? Jangan diri dulu dilihat, tapi dilihat apa? Hakikat diri. Kulitnya yang halus, dagingnya yang halus. Nah, seperti itu namanya diri hakikat. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita tidak menggeser kemampuan kita atau tidak hijrah kepada iman, sampai kapan? Ya, sampai kapan kita mampu belajar begini? Nah, ya. Jadi kalau kita sudah menggeser keimanan kita, berarti kita sudah bisa menjalankan apa yang diamanahkan oleh guru. Kalau kita belum menegakkan iman tauhid, semuanya itu dalam masa sulit. Boleh kita belajar, kita bertanya sebanyak-banyaknya dengan guru, ya.
Kita bertanya sebanyak-banyaknya, tapi ingat, setelah kita dijawab pertanyaan kita, kita imani. Oh iya, kan ada perintah Allah terhadap akal supaya beriman. Apa perintah Allah? Fi'lu mumkini au tarkuhu. Fi'lu mumkini au tarkuhu. Artinya apa? Jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Paham nggak maksudnya? Jadikan pikiranmu berpikir mungkin tentang aku. Jangan, oh bisa begitu ya? Nah itu berarti nggak tunduk dengan firman itu. Oh kok bisa begitu? Oh iya ya, oh bisa begitu. Nah contoh apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dalam dirimu. Loh, berarti Tuhan banyak, berarti nggak beriman. Ya, nah kan sudah dikatakan wujud Allah dalam batin, berarti batin Allah yang ada di kolbi kita. Nah kalau batin Allah di kolbi kita, ya wajar semuanya berasmakan Allah. Di mana Allah? Dalam diri saya. Kenapa? Batin itu digali lagi potensinya ke dalam, bersembunyi aku di dalam dirimu. Sama. Paham? Jadi batin Allah, maka dikatakan wujud Allah dalam batin. Sementara nyawa kita ini semuanya batin Allah, bukan Allah sebanyak nyawa. Nah itu berarti beriman kita. Nah sama dikala kita meningkatkan ketauhidan kita, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Itu salah satu ayat tauhid. Al-Hadid ayat 4. Terus kita bilang begini, lah berarti di mana-mana kita Allah ada, atau lagi di WC kita Allah ada, berarti iman kita nggak ada. Berarti yang dikatakan apa? Ini kata-kata adalah iman. Nah satu lagi saya percontohkan jemaah. Saya percontohkan umpamanya huruf syahadat itu 24. Nanti setelah dihitung, nah pasti kurang. Kenapa? Karena yang dikatakan 24 huruf itu adalah kalam. Nah ya, sama dengan bismillah yang di 19 huruf ini namanya kalam. Jangan nanti dihitung hurufnya satu-satu. Ya. Nah contoh menghitung huruf waw. Bagaimana cara menghitung waw? Waw itu huruf tenggelam yang tidak boleh dihitung. Nah, jadi apalagi di sini kita dibentuk menjadi siapa? Menjadi guru. Murid yang dididik menjadi guru, menjadi panutan umat, menjadi sesepuh, menjadi wasilahnya umat, menjadi sababiahnya umat. Kita harus sadar diri dari sekarang. Jadi jangan kita membawa prinsip murid. Ya, kita adalah guru yang sedang belajar. Ya, guru yang sedang belajar. Namanya guru tauhid. Nah, guru tauhid ini susah 1001 mencarinya. Ya, mursyid tauhid itu 1001. Mungkin jamaah sudah capek cari guru, tapi yang mampu membongkar tauhid ini milih-milih orangnya. Kenapa? Semua pemahaman bersandar ke tauhid. Nah daripada kita belajar satu-satu nanti lebih bagus kita mempelajari satu jalan, yaitu tauhid. Ini yang saya harapkan kepada jemaah. Jangan mendirikan dalil nagli atau dalil akal di dalam belajar tauhid. Ya. Jadi semakin hari Allah selalu memperhatikan orang-orang yang akan Dia pilih
Ya, semakin hari dia akan melihat orang-orang yang dia pilih untuk menjadi seorang imam. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, seperti apa umatmu yang sebenarnya ya Rasulullah? Yang benar itu seperti apa? Apa kata Rasulullah? Kamu lihat seekor hewan. Kamu lihat seekor hewan dalam sebanyak itu bulu dia, rambut dia, bulu dia itu hanya satu umatku di antara itu. Bayangkan, hanya satu di antara itu. Makanya zaman dahulu orang berdoa apa? Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad seperti satu lembar bulu dari 1000 bulu. Itu zaman Nabi orang berdoa seperti itu. Jadikanlah aku salah satu orang yang dijadikan umat Muhammad. Karena umat Muhammad, Rasulullah sudah bilang, yang menjadi umatku dan hambanya Allah adalah satu rambut dari 1000 rambut. Inilah ente-ente yang dalam grup ini. Mudah-mudahan dari kampung ente ini ente salah satu dari sebanyak itu yang di kampung. Maka pertahankan perjalanan dan pelajaran tauhid ini. Memang ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Baru masuk kajinya langsung Tuhan. Nah, orang kan kaji-kaji lain dulu, sunnah-sunnah dulu, gak mungkin ranting. Sunnah itu ranting. Sekarang kalau kita nanam pohon, yang tumbuh duluan ranting apa pohonnya? Oh, pohonnya, iya, mau nggak mau ya kita hadapi kajiannya. Gitu. Jadi jangan lemah ya, jangan lemah. Saya masih menunggu niat baiknya. Nanti kalau saya sudah bilang jadwal pemahaman sudah habis, yang saya sebut namanya pindah grup, yang lain insya Allah kembali ke jamaah Islam. Nah, selesai, habis. Nah, sebelum saya berucap begitu, tingkatkan mahabbahnya, tingkatkan sami'na wa ta'nanya, dan percaya diri. Ingat jamaah, yang keempat, kalau kita belajar di jalan Allah, prinsip ketuhanannya tahu nggak? Prinsip ketuhanannya itu, aku adalah sebuah perbendaharaan. Tapi kalau prinsip menanamkan ilmu batinnya Allah, aku adalah aku. Nah, itu beda. Jadi kalau aku adalah sebuah perbendaharaan, kita harus banyak memiliki wawasan hakikat. Di bidang apapun kita harus banyak wawasan hakikat. Apalagi wawasan itu sudah mencapai titik marifat, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi untuk pemahaman awal, hakikat ini adalah pemahaman kodratnya yang paling tinggi. Kenapa saya bilang paling tinggi? Karena semuanya hakikat. Syariat ada hakikatnya, hakikat ada juga hakikatnya, tarekat ada hakikatnya, marifat juga ada hakikatnya. Nah, seperti apa? Kita semua berpulang kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat tulisannya apa? Kalau pulang itu inna lillahi, ya, wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pulangnya pulang apa nih? Hajal sama atau hajalullah? Kalau hajal sama, habis kemanusiaannya, ya. Kalau hajalullah, ajalnya itu Allah, tidak habis kemanusiaannya. Nah, kita lihat innalillahinya apa ini? Nah, lihat innalillahi banyak maknanya. Apa inna ilahi? Apakah saya ini adalah sebuah nyawa? Inna ilah, apa saya sebuah Tuhan? Apa inna lillah, dan saya yang berjalan, saya yang menuju? Atau inna lillahi, apa memang asalmu dari saya? Nah, ini yang harus. Kalau pengetahuan kita di makom itu,
Nah, kalau wa inna ilaihi rajiun itu cara pengembaliannya, dan saya wa inna ilaihi dan hidupku rajiun kembali menjadi batin, hidup batin. Nah, itu kan gak harus mati kita, kembalikan menjadi hidup batin. Zahir ini menjadi kehidupan batin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali Allah menikmati hidup batinnya dalam diri kita. Akhirnya inna lillahi ini kembali alif ini memelihara aftar dengan ba'dal, aftar alif zahir, ba'dal alif tersirat. Alif tersirat itu itulah rohani. Alif aftar itulah jasmani. Nah, sementara ilah ini adalah tunggalnya. Nah, inilah sirnya di dalam. Jadi bagaimana kita menjaga kodrat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi? Kalau ini umpamanya tidak bisa diterapkan dalam masa hidup, mau mati kemana? Coba sekarang. Kalau kita berpikir secara syariat, dari Allah berpulang kepada Allah, artinya apa? Dilihat dari Allah innalillah, berpulang kepada Allah wa inna ilaihi rajiun. Sekarang masuk akal enggak kalau Allah itu dalam tanah? Ya. Apakah tanah itu tidak berasal dari sesuatu kodrat? Apakah tanah itu bukannya tanah asalnya tanah? Bukannya asal tanah hadim pada sifat diri. Nah, apakah itu tanah? Apakah tanah itu khadim? Bukan kan? Tanah itu kan kharim, Quran. Dia adalah sebuah zat kunal. Nah, kita harus paham, berarti bukan pulang ke tanah, tapi ji'un, zat kunal atau dikatakan kehidupan batin. Jadi punya pengalaman di situ. Akhirnya dimuliakan Allah keberangkatan kita. Kemana keberangkatan? Ke sisinya. Kemana ke sisinya? Ke dalam batinnya sendiri. Bukan kita berpikir mati terbang ke langit segala macam, ya. Jadi semakin kita memiliki pemahaman derajat yang tinggi, maka kemuliaan Allah itu semakin. Jadi kalau sudah innalillahi berpadu alif awal alif akhir dalam zahir batin, mau pulang kemana lagi? Terus mendekatkan diri ke Tuhan mana lagi? Nah, itu baru benar. Ya, itu yang dikatakan sahadah ahad. Nah, ilmu itu kembali satu, jangan tambah banyak. Kalau tanah banyak itu ngebon tanah atau pergi ke kebun itu tambah banyak. Tapi kalau menanam ilmu tambah satu, bukan tambah banyak. Nah, itu bedanya. Inilah iman tauhid yang harus dijalankan. Nah, kalau orang yang kewaliannya seperti wahidatul wujudnya memang sudah menyatu dengan Allah, dengan zahir batin Allah itu apa? Nah, alif dengan alif innalillahi itu akan mengartikan yang berbeda. Tuhan asal dirimu, kembalilah menjadi Tuhan. Nah, itu panggilan kewalian. Nah, tapi kalau umpamanya arti innalillahi ini inna ilaihi, aku ini adalah tempat kembali yang hidup. Nah, ini akan menimbulkan wa inna ilaihi rajiun, ajal samaknya akan jauh di bawahnya. Ya, tapi kalau umpamanya inna ilah, nah ini contohnya ilahinas. Ya, inna ilah, saya adalah Tuhan. Nah, apa kata kita? Ilahinas, akulah Tuhanmu. Nah, coba bayangkan, engkaulah Tuhanku. Inna ilah, ya kan? Inna ilah. Ternyata apa kita bilang? Ilahinas. Siapa inna ilah? Ya ilahinas. Nah, itulah sifat manusia. Itulah kemanusiaan itu. Itulah sifat ketuhanan tadi. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah banyak mengerti tentang begitu, berarti iman tauhidnya sudah bagus. Paham? Baik, jamaah sekalian, mari kita muzakarah. Saya tablikan jakarohnya, jawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah.
Silakan moderatornya memimpin jamaah. Iya, tahu tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya atas tausiahnya. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, tolong ditekan nomor tangan. Story. Pak Budiman, silakan Pak Budiman untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pelumi. Sehat Buya kan? Alhamdulillah berkat doa, insyaallah. Ya, sedikit mau saya tanyakan. Kalau melihat jelasan Buya tadi, iman tauhid itu sangat penting bagi diri kita. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan atau tahapan apa yang akan kita lakukan dalam mencapai tingkat iman tauhid yang lebih baik, Buya? Sebanyak Buya itu aja, Buya. Ya. Jadi begini, kalau kita menjalankan iman tauhid, kita jangan pernah ragu-ragu tentang menjadikan suatu keadaan. Kalau kita ibarat menunggu sebuah durian jatuh, ya, begitu jatuh duriannya, telan, jangan mikir. Nah, dan cintai, yakini kalau ini adalah ibarat kita sekeluarga lagi menunggu wahyu dari Allah. Nah, ingat ke belakang semua menunggu kita di dalam menerima wahyu dari Allah. Akhirnya begitu kaji turun, nah ini dia makanan saya, rap, kerjakan, jadikan, wujudkan. Jangan cerita ke siapapun, guru ada. Nah kan gitu. Nah dalam pemahaman mujakarohkan, karena kita khawatirkan nanti sifat berjamaah ini harus dibina terus, ya. Tetapi sifat menjadikan kembali ke diri masing-masing. Jadi jangan ragu-ragu di dalam memutuskan satu perkara. Yang kedua, berharap dengan sepenuhnya kajian ini adalah siratal mustaqim menuju Allah. Kalau siratal mustaqimmu putus, berarti kamu sudah menganiaya anak istrimu di belakang. Kenapa? Kamu sendiri tak tahu Tuhan bagaimana dengan anak istrinya. Nah seperti itu kita mengomelin, marah ke diri kita dan mencambuk diri kita. Jadi mengimani. Nah, dan mengimani itu arti kata jangan kita berpikir setelah ilmu itu turun. Nah, seharusnya berpikir kan sebelum mengaji. Nah, kalau sebelum masuk ke grup ini kita mikir kan gitu. Tapi setelah masuk ke makom tauhid tidak ada lagi pikir, yang ada zikir. Nah, gitu. Jadi nanti nikmati sekali, benar-benar jadikan tanpa basa-basi. Paham? Nah yang ketiga itu adalah meningkatkan wawasan. Itu satu lagi yang saya harapkan, ya. Wawasan inilah yang harus menjadi tolak ukur. Wawasan hakikat. Nah jangan lupa itu. Paham? Allah ya, insya Allah paham. Allah. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya? Silakan bapak-bapak yang lainnya yang ingin bertanya. Mungkin Pak Ketua. Ini ada nih satu lagi nih. Ya Pak Jainuddin Wahu, silakan Pak Jainuddin untuk bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, imam dan tauhid yang bagaimana yang diridhoi Allah untuk mencapai innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang benar, Pak Buya. Yes. Sebetulnya semua benar, cuma ada derajat yang memisahkan. Nah, kalau iman tauhid innalillahi itu
orang yang 24 jam innalillahi dengan Allah, ya, 20 jam, 4 jam, bukan hanya mati kepulang kepada Allah, berarti di dunia dia kafir dong, ya. Nah, hidup wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemanapun kamu pergi di situ ada aku, kata Allah, berarti itu innalillahi, ya. Nah, tapi kan tuntutan ayatnya itu wa huwa, wa hu itu dia, wa huwa ma'akum, kalau sudah dia semuanya padamu, ma'akum aina, maka saya makuntum adalah kamu. Artinya seperti itu. Jangan ada lagi pemilikan kita. Kita tidak merasa kita yang punya lagi. Semuanya adalah maujud dia yang total. Kita adalah tumpangan keinsanan dia. Adalah kita lihat, inilah zahirnya, batin yang terlihat. Nah, kalau melihat batin, inilah zahirnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, ini yang saya ajarkan dari awal, fana'um fillah wal baqa'um fillah. Nah, itu saja. Dirikanlah diri fana fillah dan kekalkanlah fana fillah itu. Nah, gitu kan. Apa fana fillah? Nurani, rohani, rabbani. Itu paham? Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Silakan Pak Apip untuk bertanya. Pak Jainuddin, mikrofonnya, audio dimatikan Pak Jainuddin. Pak Apip dibuka mikrofonnya Pak Apip. Ya. Yang mana suaranya? Audionya Pak Apip dibuka, audionya. Audionya dibuka. Kepencet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan iman dan tauhid, iman dan hakikat. Iman tauhid. Iman, ya iman tauhid. Iman berarti dimasukkan ke ibadah ya Bu ya. Setiap ibadah berarti ada gerakan gitu kan. Jadi setiap gerakan istilahnya nggak mubazir. Ada di situ ada Allah, ada sifat. Gitu ya. Yang jadi pertanyaannya apa yang jadi setiap gerakan itu yang mengimaninya sifat Allah, sifat yang jadi kekodratannya tuh kadang-kadang kita melihat wujudnya tuh yang Allah, aku yang sifat wujudnya gimana itu ya. Iya, yang penting sekarang ya, yang penting sekarang yaitu iman tauhid itu mengimani dalam rangka kajian, imani segala bentuk perbuatan hak syariat, ya, perbuatan hakikat, perbuatan tarekohnya, perbuatan ma'rifatnya. Yang penting kita imani. Apa? Di balik itu ada iman, di balik itu ada lagi yang diimani. Nah, kalau iman ini dia kuat iman itu. Tapi kalau iman ini adalah iman Islam, dia memiliki batas fikih. Ya, kalau iman Islam dia memiliki batas fikih. Kalau batas fikih itu artinya berhenti pada pandangan batin. Nah, berhentinya di amaliyah. Nah, amaliyah itu pekerjaan yang baik. Tapi kalau imannya sudah iman tauhid, dia akan mengerti apa yang terjadi di balik gerakan itu. Nah, itu imannya sudah iman tauhid, gitu. Jadi tidak ingkar kita dengan apa yang disampaikan. Kalau guru katakan begini, ya imani. Berarti apa? Tidak perlu ditanyakan, langsung dikerjakan. Itu berarti imannya sudah bagus. Itu namanya iman tauhid. Tapi kalau imannya masih Islam, berarti agamanya nurulnya apa? Bukan Nur Muhammad, tapi Nurul Islam. Apa guna Nurul Islam? Untuk cahaya lampu di
kuburan, di makam, ya. Bukan mencari Nur Muhammad, tapi mencari nurnya makom. Nah, itu beda tiatnya. Makanya imam Islam orangnya di depan, ya. Imam diri, nah itu dalam diri. Nah, itu perbedaannya, paham? Insyaallah. Ya udah. Lanjut. Silakan bapak-bapak yang lainnya yang ingin bertanya. Silakan Pak Bambang, untuk bertanya. Terima kasih Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk menjadikan sifat ketuhanan kita mutlak dalam diri kita sehingga untuk menjadikan iman ketahuan kita lebih bagus, Bu, ya. Terima kasih. Iya, sebetulnya dari awal kita sudah bisa melihat kehadiran kita ini di antara makhluk lain itu sebetulnya sudah jauh beda. Ya, dengan kehadiran umat manusia ini terlihat tersingkirnya keberadaan umat yang lain, makhluk yang lain. Sebetulnya kepentingan itu sudah beda. Kenapa Allah tidak wajibkan makhluk lain itu ibadah ke masjid, ibadah menyembah Dia? Karena Dia tidak ikhlas. Kenapa disembah lain tidak boleh? Kenapa tidak boleh masuk masjid? Sebetulnya kepentingan Allah itu sudah terlihat dari awal. Nah, yang berikutnya apabila kita sudah berilmu begini, nah, kita sudah paham setelah diterangkan oleh guru mulai 7 sifat Allah yang menjadikan alam tubuh ini berdiri dan alam diri berdiri. Tidak ada asma keturunan kita sedikit pun. Nah, itu kita dari awal sudah paham. Berarti kita pelan-pelan sudah mulai mengimani bahwasanya ternyata innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu adalah orang yang berasal dari rahasiaku, yang tidak ada yang tahu satupun kecuali dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita sudah mulai mengkaji kepemilikan haknya Allah. Nah, makanya saya bilang, ingat Bambang, menyembah itu beda dengan yang dipersembahkan. Nah, contoh apa? Kalau yang dikatakan menyembah itu 24 jam. Apa yang dikatakan menyembah 24 jam? Kita merasa menghadapi sesuai itu dengan Allah. Nah, merasa kita adalah maujudnyatullah. Nah, itu sudah menyembah, ya. Kalau sholat itu mempersembahkan sifat Dia kepada kodratnya sendiri, mempersembahkan kodrat-kodrat Dia kepada dirinya sendiri. Itu sama artinya mempersembahkan. Tapi yang menyembah ini takhluknya hati kita, takhluknya diri kita kepada keberadaan Allah yang menguasai diri kita. Rabbinas malikinas ilahinas. Nah, kita tunduk dengan itu, bahwasanya inilah dengan kita nomor 2, merasa nomor 2 aja tuh sudah menyembah namanya. Yang takutnya merasa nomor 1, ya, merasa nomor 2 aja udah menyembah itu. Artinya kita sudah kalah 1 angka. Ya Allah, ya kan, merasa. Apalagi kita sudah tahu dengan sifat qalbi fuad, ya, qalbi fuad, hati yang fuad. Dan kita sudah menyatakan kenyataan Allah dalam hati, bahwasanya Dia ada bersembunyi dalam saya. Jadi semakin tinggi penguasaan itu, pengakuan itu semakin tinggi juga, gitu ya. Jadi diusahakan bahwasan kita ini benar-benar sudah menyembah 24 jam, tapi mempersembahkan 5 waktu. Nah, yang kita persembahkan itu adalah kodrat-kodrat diri Dia kepada wujudnya sendiri. Makanya sholat itu jadi saksi. Kenapa? Kita mempersembahkan. Cuma bisa enggak mempersembahkan. Nah, sama riwayatnya juga wa inna ilaihi rajiun. Nah, tetap aja sama. Bisa enggak semuanya mendirikan sifat batin dalam sholat itu?
Nah sama aja wa inna rajiun. Makanya dikatakan sholat itu adalah qabla mutu anta mutu. Maja itu menempuh jalan mati sebelum mati. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak yang lainnya yang ingin bertanya. Pak Cuki, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan Buya terkait dengan iman, mengimani jamaah. Ada di salah satu itu Buya mengatakan, apakah kita sudah tahu hubungan batin dengan orang yang di belakang jemaah atau jemaah? Apakah kita bimbing ini orangnya atau kodratnya? Ini maksudnya bagaimana ini Bu? Saya kurang memahami. Ya. Jadi kalau kita berada di rukun yang berbeda, bukan artinya sholatnya berbeda. Ya, contohnya apa? Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, bukan sholat yang berbeda, rukunnya yang berbeda. Jadi kalau kita menjalankan sama, ya, kalau umpamanya kita menghadap ke kolbi, ayat keluar dari kolbi digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, itu sama. Tapi karena makomnya berjamaah, maka kita fokus ke situ yang menghasilkan nanti makom jamaahnya. Oh ini berjamaah. Itu saja perbedaan, ya kan? Jadi kalau kita sendiri berarti makomnya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan sholat, perbedaan makom aja gitu. Jadi yang penting dia di belakang dengan kita, kita tetap menjalankan makom sholat yang seperti. Jadi apa hubungannya? Ya hubungannya yang apa yang kita kerjakan tadi. Gitu. Apa yang kita kerjakan seperti itu yang dikerjakan orang di belakang. Harusnya, karena tidak boleh berbeda antara imam dengan jamaah. Itu. Tapi takutnya kan ada perbedaan. Ya kita di belakang bermarifat, di depan baca ayat kan gitu. Nah, cuma insya Allah lah, lama-lama kan di sini gunanya kita dibentuk kan bisa kita yang maju nanti gitulah, ya. Insya Allah paham kira-kira? Insya Allah Bu ya, paham. Nah, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya, bapak-bapak yang lainnya. Mungkin saya Bu ya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah saya itu waktu 7 sifat itu yang diserahkan kepada haknya satu persatu, dengan satu kali satu ifrat kodrat kita pasrahkan kepada Allah dengan ikhlas. Nah setelah semuanya udah saya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang punyanya haknya Allah itu. Terus dalam kajian tauhidnya itu apakah itu udah mulai masuk tauhid, tapi masih dalam pemahaman Bu ya. Seperti itu mungkin Bu ya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menyerahkannya pakai apa? Seperti la qudratun ilallah. Oh, pakai ayat gitu. Iya. Oh. Jadi dalam hati Bu ya. Oh, pakai hati. Oh. Nah, itu namanya pemahaman. Nah, jadi kalau menyerahkan, ingat di belakangnya. Un itu batin. La maujudun, ya kan? Nah,
La basirun illallah, berarti la basirun hilang dia, anak batin ya. Jangan asal nyerahin pakai ayat aja ya. Jadi la apa lagi? La basirun la sami'un illallah, hilang dia tuh. Berarti jadi itu batin ya. Belajar ya. Yang lain juga tuh ya. Nanti baca-bacaan apa yang dibaca-baca ya. Gitu, paham? Iya, insyaallah. Siapa yang pertanyaannya bagus dapat ilmu dia, itu aja. Insyaallah. Lanjut. Silakan Pak Budiman. Insyaallah. Pak Budiman silakan. Ini 2 kali deh nih. Ada lagi mengganjalin. Ganjal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit aja Bu ya. Nah, kalaulah rasa malu sudah timbul dalam diri kita Bu ya, itu menandakan bahwa Allah sudah benar-benar menjadi Tuhan di dalam diri kita. Itu aja Bu ya, mohon penjelasannya Bu ya. Ya, kalau rasa malu itu tidak masuk dalam kaji tauhid itu ya. Yang kaji tauhid itu yang menghadaskan. Jadi biarin aja. Kalau malu itu Allah, contohnya Allah bersifat apa? Bersifat daripada fuad di kalbi kita ini. Kalau di zahir dia seperti apa sifat dia? Ya kan? Apa yang dia lakukan dengan keinsanannya? Dia berpura-pura, tapi dia nggak malu. Dia nggak malu. Nah gitu ya. Dia berpura-pura makan, berpura-pura minum, bersemuanya. Dia tidak malu. Kenapa? Ya karena dia bersembunyi. Nah juga kita begitu. Apapun yang kita lakukan, kalau itu dalam rangka melaksanakan penyembunyian Tuhan dalam sifat batinnya, laksanakan, tidak apa-apa. Cuma yang bersifat aurat, yang bersifat hadas itu dijaga. Itu yang harus dijaga dulu ya. Insyaallah Bu ya, insyaallah. Jadi artinya kita ini menjaga yang haknya, yang paling fardu itu yang haknya dijaga ya. Insyaallah. Itu makanya saya bilang dari kemarin-kemarin itu, kenapa Allah bersembunyi dengan sifat-sifat wujud mu'atnya, pura makan, minum, segala macam, nonton ke bioskop. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan nikmat keumatannya. Gitu ya, nikmat. Cuma kan yang batil kita kan tahu mana yang batil. Gitu ya. Insyaallah paham. Baik, silakan yang lain. Silakan Pak Lalu untuk bertanya. Terima kasih Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya dengar masalah batin, apa yang tersembunyi di dalam, di sebaliknya itu saya memahami masalah si wujud apa yang tersembunyi di dalam batin itu. Kenapa itu tidak disebut-sebut setelah dia masuk ke dalamnya bersembunyi. Nah itulah yang bersembunyi itu, yang dirahasiakan itu, apakah si jud'an atau bagaimana Bu ya? Cuma itu pertanyaan saya. Iya. Dalam pelajaran iman tauhid ini kita baru setingkat an'am. Ya. An'am. Jadi Allah memperlihatkan batinnya itu dalam wujud annya. Amnya untuk penglihatan. Jadi kalau ingin melihat mana wujud an, ya silakan lihat amnya. Nah begitu. Jadi intinya kita melihat tingkatan iman tauhid kita dulu. Kalau umpamanya nanti sudah mencari sir wujud dalam wujud, akulah dalam aku, tiada aku melainkan aku, mungkin situ akan kebingungan imanmu ya. Tapi sekarang imanmu ada pada wujud mu'ad
wujud am, wujud an. Nah, insya Allah berdiri di situ dulu, ya. Kalau di situ sudah bisa, dalam keseharian kamu sudah merasakan bagaimana menikmati zahirnya, batinnya Allah ini. Insya Allah mudah-mudahan iman tauhidmu semakin tinggi, ya. Melihat dirimu sekarang sudah melihat an'amnya Allah, artinya batin yang dizahirkan. Jadi kita kalau batin yang dizahirkan seperti apa? Sama kayak kita amin. Nah, di Al-Fatihah itu kan, nah itu bertatapan, berhadap-hadapan antara yang dalam kaca dengan luar kaca itu. Amin. Kita melihat wujud an. Ya. Amin. Lihat tuh wujud an'am yang membersih itu, yang di dalam kaca tadi itu, yang karajiah itu. Karajiah itu seumur umur dia tidak akan pindah keluar. Karajiah itu tetap dia di dalam, ya. Nah, kitalah yang umuat ini melihatnya. Amin. Tapi dengan niat bukan mencapai doa-doa yang lain, tetapi berdoalah sebagai seorang umat yang berteriak kepada Tuhannya bahwasanya doamu itu sudah diketahui sebelum kamu berdoa. Wallahi bikulli syai'in alim, gitu. Paham? Insyaallah. Oh, berarti Buya sementara ini tidak bisa kaji ke lebih dalam lagi, yang halusan pada sujud an, ya gitu Buya, ya. Tidak ada kaji yang dalam, ya, tidak ada kaji yang tinggi. Ini adalah perbuatan daripada penggeseran iman tauhid, ya, kenaikan iman tauhid, gitu, ya. Nah, sekarang kamu mempelajari, menikmati bagaimana menikmati zahirnya batin Allah ini. Nah, sudahkah kamu menikmati zahir batinnya Allah? Dalam 24 jam berapa jam yang kamu menikmati? Lama atau sedikit dalam kehidupan? Insyaallah mudah-mudahan banyak. Alhamdulillah. Nah, itu nikmati terus si wujud amnya. Jangan nanti berpikir jasad aja lagi, ya enggak? Nah, gitu, ya. Nah, coba ditingkatkan iman tauhidnya. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Nanti cukup dari si wujud an itu termasuk wujud yang paling tinggi, ya Buya, ya. Tidak, saya bilang boleh kamu bilang tinggi rendah, ya. Nah, tidak boleh tinggi rendah, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya apa? 7 makom makrifat dan kursinya Allah, 7 arasnya Allah dan kekuatannya. Wa ma bainahuma, aku di antara keduanya. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, ya. Nah, gitu, insyaallah, ya. Boleh bertanya lagi sekali Buya? Ya, boleh, silakan. Berarti di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu ba, alif, sin, kemudian ilah. Nah, setelah terjadinya ilah ini termasuk terjadilah nama Allah. Nah terus Ar-Rahman Ar-Rahim lalu disebut sujud an dan sujud am. Apakah ini ada termasuk di dalam disebut Allahu Akbar? Tidak bisa. Nah, di situ, nah, itu pemasangan yang tidak bisa kalau tidak melalui jalur iman tauhid, ya. Kalau an, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak asmanya Allah. Ingat, di Al-Fatihah itu asmanya Ta'ala, ya, tidak Allah. Nah, jadi posisi Allah ilah di situ adalah na-nya di an'am itu, an'am. Na-nya itu yang menjadi ilah Allah. Nah, jatuhnya jadi na. Nah, paham? Insyaallah berarti disebut semua terjadi Allah, ya. Bukan, dengar baik-baik, ya. Dikatakan Allah itu kan sifat asmanya, ya. Nah, sementara na'an'am. Nah,
Nah sebelum am apa? Allah kan tulisannya. Nah, tapi sebelum an kan tulisannya sebelum an. Nah, berarti itu itu tuh aku ilah. Nah, ya, ilah itu sir. Ya, sir. Kenapa? Itu kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 tidak boleh menjadi asma Allah. Kelipatan 7 adalah sifat. Al-Fatihah itu kan kelipatan 7. Tidak boleh menjadikan asma dia kalau bernama An'am. Kalau kajiannya lari ke An'am. Tapi kalau kajiannya lari ke kulit, daging, urat dan tulang, hati, jantung dan akal, itu boleh asmanya Allah. Alif, lam, ha. Ya, itu beda. Ya. Jadi di sini kamu bisa mengerti kan bahwa bagus pertanyaanmu ini, bagus ini pengalaman juga buat yang lain. Mencoba-coba merakitnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim tidak akan pernah menjadi kalam Allahu Akbar. Nah, ingat itu ya. Dia tidak akan pernah menjadi kalam Allahu Akbar. Kenapa? Di situ dia milah, ya. Milah ini siapa? Yang milah ini kan ba alif sin, batin, sir, nur. Ya, milah menjadi Allah. Ya kan? Nah, menjadi Allah kan gitu. Ar-Rahman, Asma, Ar-Rahim husnanya. Gitu, Asmaul Husna. Nah, gitu. Jadi paham caranya? Jadi kalau makom kaji tauhid itu makom para wali yang sangat jenius kita. Kalau kita belajar begini lama-lama kita jenius, batin kita bagus, akal kita bagus. Ya. Kenapa? Dari zaman dahulu Yahudi inilah ilmu yang dia kejar-kejar. Makanya dia nggak berhasil, dia doakan banyak ulama Indonesia mati duluan. Ya kan? Kenapa? Karena tidak berharap lagi ada dapat ilmu. Tiba-tiba muncul sekarang lagi nih. Ya kan gitu. Nah, jadi inilah ilmu yang dikatakan intan di dasar laut tadi. Jadi sangat mulia dan sangat berharga. Jadi cara pemasangan aja kita harus hati-hati. Kalau ini 4-3-nya Ar-Rahman Ar-Rahim An'am berarti 7. Nah, kalau hitungan 7 ini tidak bisa dijadikan akbar. Ya kan? Nah, tidak bisa dijadikan akbar. Nah, kalau akbar berapa jumlahnya, ya kan? Nah, Allah aja ada berapa? Salbiyah 5, ya kan? Hu 1, akbar 7, 14, ya kan? 20. Nah, bismillah aja 19. Enggak masuk dia, ya. Paham? Nanti kalau sempat bismillah 20 kan kiamat nih. Paham? Insyaallah. Ah, insyaallah. Bagus. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrul, silakan Pak Nasrul untuk bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan dari Buya tentang ba alif sin, yaitu ba Bismillah Al-Fatihah dan An-Nas. Di mana penempatannya nanti Buya? Terima kasih Buya. Nanti tolong dipelajari YouTube-nya. Kalau penempatannya itu satu jalan semuanya. Jadi satu jalan. Kalau ingin mendapatkan kekuasaan Allah pada diri, amalkan An-Nas. Lihat rukunnya sama. Kalau ingin melihat maujudullah pada diri, lihat Al-Ikhlas. Tapi kalau ingin bertajalli Allah dalam diri, lihat Bismillah. Tapi kalau ingin maujudullah dalam Islam, lihat Al-Fatihah. Jadi itu sama. Jalannya sama, makomnya beda-beda. Paham? Nah, nanti insyaallah dikuasai YouTube-nya nanti ya. Wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Dikuasai YouTube-nya ya. Ya.
Insya Allah ya. Jangan dikuasai aja, nanti dipencet like-nya. Dikuasai nggak? Ya udah, ada yang lagi yang lain? Bahkan yang lain yang mau bertanya, Pak Herman mungkin. Baik jamaah, saya istirahat 10 menit, nanti 10 menit lagi kita kembali karena waktu kita tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.